Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Hidayat, semester 5, Prodi PAI. Saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Logika Analisis. Baik, yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, sehat, dan kesempatan supaya saya bisa mempresentasikan makalah saya pada pagi hari ini. Kedua kalinya terlupa kita haturkan solawat beserta salam atas bimbingan Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, dalam kata lain minaz zulumati ilan nur. Baik, langsung saja. Yang pertama itu yakni konsep dasar metode penelitian eksperimen. Metode eksperimen adalah salah satu metode ilmiah yang paling diandalkan untuk menguji hipotesis dalam berbagai bidang penelitian, mulai dari fisiologi hingga biologi dan ilmu sosial. Dengan mengendalikan variabel-variabel yang terlibat, metode ini memungkinkan peneliti untuk menjalin hubungan sebab akibat yang jelas antara variabel bebas, independent variable, dan variabel terikat, dependent variable. Definisi dan tujuan. Eksperimen bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang spesifik dan cara yang sistematis. Dalam eksperimen, peneliti merumuskan hipotesis yang merupakan dugaan awal mengenai bagaimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel yang lain. Misalnya, dalam sebuah studi tentang efek cahaya terhadap pertumbuhan tanaman, variabel bebas adalah jumlah cahaya yang diterima, sedangkan variabel terikat adalah tinggi tanaman. Dengan mengendalikan kondisi lain, peneliti dapat memastikan bahwa perubahan dalam tinggi tanaman disebabkan oleh variasi dalam jumlah cahaya. Desain eksperimen. Desain eksperimen melibatkan beberapa langkah penting. Yang pertama, identifikasi variabel. Variabel harus diidentifikasi dengan jelas. Variabel bebas adalah yang dimanipulasi oleh peneliti, sedangkan variabel terikat adalah yang diukur sebagai respon terhadap manipulasi tersebut. Yang kedua, pengendalian variabel. Untuk memastikan bahwa hasil eksperimen valid, peneliti harus mengontrol variabel lain yang mungkin mempengaruhi hasil. Ini seringkali dilakukan dengan menciptakan kelompok kontrol, di mana semua faktor tetap konstan kecuali variabel yang sedang diuji. Yang ketiga, yakni randomisasi. Dalam banyak kasus, subjek penelitian dibagi secara acak ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol. Ini membantu mengurangi bias dan memastikan bahwa hasil yang diperoleh lebih representatif terhadap populasi yang lebih besar. Tantangan dan pertimbangan. Oke. Namun, metode eksperimen juga memiliki tantangan. Salah satu tantangan utama adalah menjaga validitas internal dan eksternal. Validitas internal memastikan bahwa perubahan dalam variabel terikat benar-benar disebabkan oleh manipulasi variabel bebas. Di sisi lain, validitas eksternal berhubungan dengan sejauh mana hasil eksperimen dapat digeneralisasi ke situasi atau populasi lain. Ada juga pertimbangan etis yang harus diperhatikan dalam beberapa bidang, terutama yang melibatkan subjek manusia atau hewan. Peneliti itu harus memastikan bahwa eksperimen tidak menyebabkan kerugian atau dampak negatif. Itu yang penting. Prinsip-prinsip dasar dan jenis-jenis eksperimen. Oke, yang prinsip dasar.
Yang pertama dalam prinsip dasar itu adalah pengendalian variabel. Pengendalian variabel adalah salah satu prinsip paling penting dalam eksperimen. Karena kenapa? Dalam konteks penelitian itu, variabel yang tidak terkait langsung dengan hipotesis itu harus dikendalikan agar tidak mempengaruhi hasil penelitian. Ini ya, misalnya dalam eksperimen yang menguji pengaruh pupuk terhadap pertumbuhan tanaman. Variabel seperti jenis tanah, jumlah air, dan intensitas cahaya harus dikontrol. Tanpa pengendalian yang ketat, hasil eksperimen mungkin dipengaruhi oleh faktor eksternal, sehingga menyulitkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang valid. Yang kedua, yakni randomisasi. Apa randomisasi? Randomisasi ini melibatkan pemilihan subjek secara eksperimen, secara acak, untuk memastikan bahwa setiap subjek memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Dengan cara ini, peneliti dapat menghindari bias seleksi yang dapat terjadi jika subjek dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya, dalam studi tentang efektivitas obat, pasien dapat dibagi secara acak ke dalam kelompok yang menerima obat dan kelompok yang menerima placebo. Randomisasi membantu menjamin bahwa perbedaan yang diamati antara kelompok tidak disebabkan oleh variabel yang tidak terkontrol. Dan yang ketiga adalah replikasi. Replikasi merujuk pada kemampuan untuk mengulangi eksperimen dan mendapatkan hasil yang serupa. Eksperimen yang dapat direplikasi memberikan bukti yang lebih kuat untuk mendukung hipotesis. Replikasi ini juga memungkinkan peneliti lain untuk memverifikasi hasil dan memperkuat validitas temuan. Sebagai contoh, jika suatu eksperimen menemukan bahwa kondisi tertentu meningkatkan produktivitas, penelitian yang sama harus dilakukan di berbagai setting untuk menguji konsistensi hasil. Oke, ya berikutnya jenis-jenis eksperimen. Ada berbagai macam jenis eksperimen. Yang pertama yakni eksperimen laboratorium. Eksperimen laboratorium dilakukan di lingkungan yang terkendali. Oke, kemungkinan peneliti untuk mengisolasi variabel yang ingin diuji. Keuntungan utama dari jenis eksperimen ini adalah kemampuan untuk mengontrol variabel eksternal secara efektif. Misalnya, dalam penelitian biologi, peneliti dapat mengamati pertumbuhan sel di bawah kondisi yang ditentukan dengan presisi. Oke, ditentukan dengan presisi yang tinggi. Namun, kelemahannya adalah hasil yang diperoleh di laboratorium mungkin tidak selalu mencerminkan situasi di dunia nyata. Itu kelemahannya. Yang kedua, eksperimen lapangan. Eksperimen lapangan dilakukan di lingkungan alami, di mana peneliti tetap mencoba mengendalikan variabel tertentu. Jenis eksperimen ini lebih mendekati ke kondisi nyata sehingga hasil yang diperoleh lebih relevan untuk aplikasi di kehidupan keseharian. Contohnya, peneliti yang mengamati efek intervensi pendidikan di sekolah pasti akan melakukan eksperimen di lingkungan sekolah itu sendiri. Akan tetapi, namun tantangannya adalah peneliti mungkin tidak memiliki kontrol penuh terhadap semua variabel yang dapat mempengaruhi hasil. Yang ketiga, yakni eksperimen lapangan. Eksperimen lapangan bisa juga disebut dengan eksperimen alamiah. Dalam eksperimen lapangan ini, peneliti tidak memiliki kontrol penuh terhadap variabel dan hanya mengamati peristiwa yang terjadi secara alami. Jenis eksperimen ini seringkali digunakan ketika memanipulasi variabel tidak etis atau praktis seperti dalam penelitian tentang dampak bencana alam terhadap masyarakat misalnya. Akan tetapi meskipun eksperimen alamiah dapat memberikan wawasan berharga, hasilnya mungkin lebih sulit untuk diinterpretasikan dan ada risiko bahwa faktor luar dapat mempengaruhi hasil yang diamati. Selanjutnya ini uji validitas. Oke, apa itu uji validitas? Uji validitas adalah untuk melihat apakah definisi operasional telah benar-benar mengukur atau sesuai dengan definisi konseptual.
Seperti seorang peneliti berencana untuk mengembang skala guna mengukur stres akademik pada mahasiswa. Untuk memastikan bahwa skala tersebut valid, peneliti melaksanakan uji validitas dalam beberapa tahap yang sistematis. Oke, kesimpulan ini dalam contoh data yang telah ada di dalam makalah saya, di sana menjelaskan ada hubungan positif yang cukup antara stres dan hasil PSS. Ketika mahasiswa merasakan lebih banyak stres, mereka juga melaporkan tingkat stres yang lebih tinggi. Sedangkan dampak negatifnya jika data berbeda, ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang kuat. Misalnya jika RX adalah jumlah jam belajar dan Y adalah tingkat kecemasan, maka semakin banyak waktu yang dihabiskan belajar, semakin kecemasan yang dirasakan. Itulah sedikit presentasi saya. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan, saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan dan lupa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.